Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pipin. Saya mau bertanya, kata sesat dapat dilabelkan pada satu golongan jika mereka keliru dalam ranah akidah, tidak dalam konteks buruk. Lantas, bolehkah kita melabelkan kata sesat pada kelompok yang jelas menyalahi pendapat jumhur ulama? Semisal kelompok yang mempraktikkan nikah mut'ah. Saya bingung, Kiai. Karena ada dalil wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Sedangkan dalam kitab Sulam menghalalkan perkara haram hukumnya kafir. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Aliran Syiah itu sesat apa kafir? Jadi begitu. Nah, Syiah itu minimal sesat, paling ringan sesat dan bisa kafir. Kafirnya di mana? Kalau Syiah ini gak percaya keaslian Al-Quran yang ada sekarang, kafir. Kalau Syiah ini mengkafirkan semua sahabat, kafir. Kalau Syiah menganggap istri-istri Nabi SAW bukan wanita suci, kafir. Pokoknya kuncinya 3. Kalau salah satunya dilanggar, kafir. Kalau enggak, sesat. Kalau enggak, itu Syiah. Ini secara zahir ya, secara zahir seperti itu. Di kitab-kitab Syiah yang dulu, kitab-kitab Syiah yang menjadi pegangan orang-orang Syiah sekarang, itu isinya kafir semua. Itu rata-rata. Cuma ketika orang Syiah sekarang ditanya gak ngaku, ini masalahnya. Syiah kalau ditanya, sampean percaya pada keaslian Quran sekarang? Iya Ustaz, saya percaya. Ini repotnya. Tapi kitab yang dulu dijadikan rujukan, kitabnya orang-orang kafir itu. Ini masalahnya. Makanya kalau ulama kita ini mengisyaratkan Syiah ini termasuk orang zindik. Zindik itu artinya orang munafik. Orang munafik itu ngaku-ngaku Islam tapi hatinya kafir. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberi judul kitabnya yang menolak Syiah berjudul As-Sawa'iqul Muhriqah Irraddi ala ahlil bidah wa zandaqah. Yang dimaksud zandaqah itu Syiah. Zindik. Ini Syiah. Lalu bagaimana dengan ayat wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minah. Ayat itu turun ketika sahabat Usamah bin Zaid ya. Sahabat Usamah bin Zaid dalam suatu peperangan ada orang kafir ketika akan dibunuh dia bilang sobaktu saya Islam tetap dibunuh oleh beliau. Mengapa dibunuh? Karena kata beliau ini bilang Islam karena mau dibunuh. Akhirnya setelah itu lapor pada Rasulullah. Rasulullah marah-marah pada beliau. Gimana dia sudah masuk Islam? Kok kamu bunuh? Lalu turun ayat wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minah. Nah Syiah ini kenapa dikafirkan yang gak percaya pada Al-Quran? Ya karena gak percaya pada Al-Quran. Al-Quran itu harus dipercaya semua. Kalau ada ayat yang gak dipercaya sama saja gak percaya semuanya. Makanya kalau ada orang kafir pada seorang nabi, maka kafir orang ini bukan kafirnya separuh atau seperapat. Kafir pada seorang nabi berarti kafir pada semuanya. Karena iman itu tak bisa eroparoh. Semuanya jadi begitu. Nah Syiah di Indonesia ini minimal sesat. Minimal. Dan dekat dengan kekafiran. Jadi jangan tenang-tenang ini. Berat Syiah ini. Syiah ini memang berat saudara. Dan Syiah ini kalau kuat ya. Syiah ini kalau lemah biasa-biasa. Tapi kalau kuat orang Ahlus Sunnah dibunuh. Pada tahun kemarin ya di Afghanistan. Orang-orang Ahlus Sunnah. Orang-orang seperti kita di masjid. Mau maulid Nabi dibom. Siapa yang ngebom? Syiah. Di mana-mana ya. Jangan dikira untungnya yang Syiah di sini nggak kuat, nggak berani. Minimal sesat. Kalau misalnya dilanggar kafir, ya dilihat dulu dites.
ban parjajan je ke Quran. Lalak mula tak apa kafir lah berarti anjila. Sahabatnya menurut ban kafir kapi sesat kapi. Kalau bilang begitu ya kafir berarti. Jadi kalau perorangan nggak bisa kita mengkafirkan, harus tahu. Tapi ya biasanya dekat-dekat dengan kafir, larak parak lah. Paling enggak sesat dan menyesatkan, minimal itu. Dan orang Syiah ini, saudara ya, orang Syiah ini, jadi orang Syiah kalau sholat di masjid kita boleh, tapi nggak boleh menjadi imam. Uti iromana tibi mun imamnah. Dan kita bermakmum kepada Syiah hukumnya makruh. Bermakmum pada Wahabi hukumnya makruh. Muntak nemu imam boleh, lebih bagus apa jangan ketibi. Karena mun imam Syiah atau Wahabi tak khusyuk biasanya. Ceremet makmum. Ceremet. Ben kapangiran kan kutu khusyuk. Jadi begitu. Terus masalah menikah dengan orang Syiah atau Wahabi hukumnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Jadi berat. Mun sampai akidahnya kafir gak sah.